Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Maga Talk United to Get to Know. Pada episode perdana kali ini kita ditemani sama ketua event Maga Talk ya. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak. Halo semuanya, nama saya biasa Rizadini Suara, biasa dipanggil Abi sebagai ketua event Maga Talk 2021. Oh ya, sebelumnya aku juga mau perkenalan, nama aku Yudi, di sini sebagai host podcast Maga Talk, salah satu host untuk podcast Maga Talk. Jadi Abi, dari banyak komunitas dari MPK maupun di luar MPK tuh mau lebih tahu tentang podcast Maga Talk. Yang pasti yang pertama banyak kalangan juga viewers ya, pasti ingin menanyakan Maga Talk itu apa sih sebenarnya? Jadi untuk Maga Talk ini adalah program kerja dari Magapas M12, yaitu adalah sebuah talk show. Kita berbincang-bincang tentang organisasi itu apa, dan tujuannya itu adalah yang pertama memperkenalkan Magapas, organisasi Magapas itu apa. Yang kedua adalah memperkenalkan organisasi MPK itu sebenarnya organisasi apa sih. Dan nanti kami juga akan menjawab beberapa aspirasi yang masuk ke kita di forum aspirasi yang sudah dibuka tanggal 20 sampai 25 Maret 2021. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Jadi kan tadi Abi juga menyebutkan tentang forum aspirasi ya, yang sudah dibuka pada tanggal 20 sampai 25 Maret 2021. Jadi forum aspirasi ini dibuat dan disusun oleh Komisi D Magapas 12 yang mencantumkan banyak pertanyaan yang diisi dengan melalui Google Form oleh komunitas di luar di dalam organisasi MPK maupun di luar MPK itu sendiri. Jadi ada banyak pertanyaan sih Kak. Yang pertama itu, kenapa sih Abi mau menjadi ketua event Maga Talk dan perasaannya saat menjadi ketua Maga Talk itu seperti apa? Iya, sebenarnya saya menjadi ketua event Maga Talk ini karena Maga Talk ini kan adalah program kerja dari Komisi C Magapas. Nah, berkenaan dengan itu saya adalah ketua Komisi C, sehingga untuk program kerja ini saya menjadi ketuanya. Terus kalau soal perasaan jadi ketua event bagaimana, ada takutnya juga, takut kalau misalnya eventnya kenapa-napa dan lain sebagainya, tapi juga ada senangnya juga, jadi bisa dibilang campur aduk lah, kayak gitu. Terus juga yang saya rasa juga pressure-nya juga banyak juga, karena for the first time saya memimpin orang-orang yang dari SMA-nya itu berbeda-beda, dengan background sekolah yang berbeda-beda juga, gitu sih. Mungkin selanjutnya boleh dijelaskan tentang sistematikanya mungkin ya Kak, mungkin dari kepanitiaannya, apa sistem kerjanya mungkin. Ya kalau soal kepanitiaan itu seperti biasanya event lah, ada ketua, ada wakil, lalu ada sekretaris bendahara, terus ada nanti sisi yang berhubungan, seksi-seksi yang berhubungan kayak gitu. Terus nanti di tiap sinya ada ketua sih yang bertanggung jawab untuk sisi tersebut gitu. Dan mungkin nanti editor, saya tadi lupa menjelaskan tentang forum aspirasi ya. Buat forum aspirasi mungkin bisa tunjukkan di sini ya, editor. Di sini juga tadi sudah aku sebutin, dapat diisi pada tanggal 20 sampai 25 Maret, dan pertanyaannya kalau tidak salah ya, yang saya kemarin rekap dengan panitia lain tuh mencapai 100 lebih pertanyaan untuk narasumber yang ada di podcast Maga Talk. Untuk selanjutnya mungkin tadi kan Abi juga menyebutkan kalau ada senang, ada susahnya juga ya. Mungkin kita sekarang bisa memfokus kepada susahnya terlebih dahulu. Mungkin cara menghadapi masalah-masalah atau ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan di event podcast Maga Talk ini seperti apa? Yang pertama sih harus tahu masalahnya itu gimana dulu. Untungnya kan di kepanitiaan ada ketua si per sinya itu. Jadi misalnya ada permasalahan A ini berhubungan dengan si publikasi misalnya. Nah, tugas saya hanya menanyakan kepada ketua sinya kira-kira masalah ini ditanganinya seperti apa. Dan nanti ketua si tersebut dengan sinya yang akan menindaklanjuti. Itu sih. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, Abi,
di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ya, viewer-viewer kita kan menonton podcast Magatalk episode perdana, dan pastinya kalau saat pandemi ini tidak hanya segelintir orang yang terkena akibatnya, hampir semua orang ya, bahkan semua orang. Dan salah satunya itu anak-anak organisasi seperti kita, mungkin anak-anak MPK, anak-anak OSIS. Tapi ini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara kita membuat proker atau program kerja yang inovatif saat di masa pandemi seperti ini? Memang benar kalau misalnya saya setuju dengan Yudi kalau pandemi ini adalah sebuah masalah untuk kita semua dari organisasi juga, gimana organisasi bisa survive di masa pandemi kali ini. Nah, kalau soal itu menurut saya kita pindahkan saja platformnya. Misalnya dulu kita bisa bikin event yang kerumunan, yang misalnya kelas meeting ada lomba dan lain sebagainya, tapi di kondisi seperti ini itu nggak bisa lagi. Jadi untuk program kerja inovasi itu hanya dipindahkan saja dari platform offline ke online. Dengan begitu terus tinggal ditambahin inovasi-inovasi apa lagi sih kayak gitu. Jadi pandemi ini bisa diatasi dengan memindahkan platformnya saja sih sebenarnya gitu. Dan kalau kita lihat juga podcast Magatalk ini kan program kerja Magapas terobosan ya, atau program kerja baru sebelumnya belum terlaksanakan oleh angkatan-angkatan Magapas sebelumnya. Aku pribadi mau nanya sih, Bi, mungkin bisa diceritakan latar belakang apa cerita awalnya kok bisa ada muncul ide di pemikirannya Abi gitu kok maunya prokernya podcast gitu. Sebenarnya ini berhubungan juga dengan tugas Komisi C sebagai hubungan masyarakat, di mana kami pengen membuat sebuah platform untuk kita berdiskusi nih kayak gini. Nanti kan juga ada narasumber, misalnya untuk memperkenalkan Magapas nanti akan diwakilkan oleh salah satu alumni dari Magapas. Lalu juga ada ketua-ketua umum yang sudah dipilih dan diseleksi menurut wilayah Semarang, Kabupaten Semarang, terus selalu ada SMA, SMK, MAN, terus juga dari masih banyak lagi lah pokoknya pertimbangan kami untuk menghadirkan mereka di sini. Gitu sih. Dan mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya, dari aku juga pribadi dan mungkin viewer yang nonton dari rumah saja mau nanya, mungkin ada pesan-kesan ya dari Abi untuk MPK di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang atau sekitarnya. Ya, jadi untuk yang nonton di sini MPK dari Kota Semarang dan sekitarnya, atau mungkin yang kelas 10 nih yang pengen tahu soal Magapas itu organisasi seperti apa, jangan lupa nonton untuk program kerja Magapas yaitu Magatalk yang akan dipost untuk podcast Magatalknya akan diposting di IG official Magapas @magapas_official, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun official Magapas di akun YouTube-nya. Ya, untuk harapannya sih sama-sama kita belajar tentang organisasi itu apa, nambah wawasan juga bahwa masih banyak hal loh sudut pandang soal organisasi yang bisa kita dapat gitu sih. Mungkin kita bisa akhiri podcast pada hari ini. Terima kasih Kak Abi bisa menemani saya untuk menjadi narasumber pertama pada podcast hari ini. Jangan lupa untuk nonton podcast Magapas yang sudah diomongin sama Abi juga ya tadi ya. Jangan lupa nonton di IG Magapas dan di akun YouTube Magapas. Dan jangan lupa lihat forum aspirasi dan melihat feeds Instagram itu, karena feeds Instagramnya unik-unik juga. Dan nanti hostnya juga nggak cuma aku, ada Kak Faisal dari SMA Negeri 9 Semarang dan ada Kak Disha dari SMA Negeri 14 Semarang. Cukup sekian dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Abi maupun dari aku. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magapas 0 itu dari Mbak siapa dulu? Pokoknya ada Magapas 0 itu ngebentuk Magapas dari MPK SMA 2 sama SMA 2. Soal bentuknya. Terus ada Magapas 1 barulah ada yang namanya Makrab di SMA.